Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mau presentasikan tugas kuliah tentang sistem operasi pengguna komputer dengan perangkat keras. Yang pertama, kita lebih dulu mengenal tentang sistem operasi, di mana sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri atas 4 perangkat utama, yakni perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi juga berfungsi ibaratkan pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada suatu pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur penggunaan mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Tujuan dari kita belajar sistem operasi adalah bertujuan agar nanti mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat mengaplikasikan sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Sasaran dari sistem operasi dalam pengguna dan perangkat keras adalah yang pertama, kenyamanan. Kenyamanan yakni membuat komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yakni agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yakni dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta menggunakan sistem-sistem yang baru. Yang berikut adalah layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi, kita lihat yang pertama adalah pembuatan program, yakni sistem menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk program. Yang kedua, eksekusi program, yakni berarti instruksi dan data harus membuat ke memori utama, perangkat-perangkat yang masuk atau keluar dan berkas harus diinisiasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Yang ketiga, mengakses I/O atau device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, mengakseskan kendali terhadap berkas operasi, yang artinya disediakan mekanisme potensi yang dapat berkas untuk mengendalikan dan mengakseskan terhadap berkas. Pengaksesan sistem artinya dapat mengakses yang digunakan bersama atau shared system. Yang berikut fungsi pengaksesan, yakni menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakaian serta menyelesaikan konflik-konflik dan perebutan sumber daya. Yang berikut, detektif dan pemberian tanggung pada kesalahan, yaitu yakni memunculkan permasalahan muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus membersihkan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang serta dapat terhadap aplikasi yang sedang dijalankan. Upcoding, yang artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik menggunakan program sumber-sumber daya. Yang berikut adalah sistem struktur komputer. Kita lihat yang pertama adalah sistem operasi komputer. Di bahasa ini sistem komputer multiguna dari unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tentu, contohnya hard disk, audio device, dan video display. Yang berikut adalah CPU dan device controller dapat menjalankan secara bersama, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatas akses ke memori. Yang berikut adalah struktur I/O.
Bagian ini akan membahas struktur I/O, instruksi I/O dan DMI, serta perbedaan dan penanganan interupsi. Pertama, interupsi I/O. Untuk memulai operasi I/O CPU dan melalui register, second device controller sebaliknya device controller memberikan registrasi untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Yang berikut adalah struktur penyimpanan. Perlu kita tahu dulu bahwa program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM. Untuk dapat dijalankan, memori utama adalah suatu tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Kita lihat yang pertama adalah memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Yang berikut adalah magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai second register target pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piring-piringan seperti CD. Kedua, permukaan piring diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dan piring dibagi menjadi strap yang memutar, yang kemudian dibagi lagi menjadi sebuah sektor. Yang berikut adalah struktur sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses. Manajemen proses merupakan keadaan kita sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugas sumber daya tersebut dan merupakan CPU, time memory, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Yang berikut adalah manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya menggunakan CPU, perangkat I/O. Memori utama termaksud dapat menyimpan data yang sementara volatile, artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Manajemen sekunder stroke. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlah sangat kecil. Oleh karena itu, untuk penyimpanan keseluruhan data program komputer dibutuhkan. Yang berikut adalah manajemen berkas. Pengumpulan informasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang berikut adalah jaringan. Sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau kluk. Tiap prosesor mempunyai memori tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung selalu dengan jaringan komunikasi. Dan berikut adalah layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut: eksekusi program, sistem manipulasi, komunikasi, detek error. Mesin virtual. Mesin virtual adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan layers dari sistem komputer. Yang berikut adalah perancangan sistem dan implementasi. Kalau kita kenal yang pertama adalah mekanisme. Menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan, bisa kebijakan. Mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Yang berikut adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti memutuskan apa yang akan dilakukan. Kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Yang berikut adalah sistem generasi. Sistem generasi untuk dapat dijalankan berbagai jenis mesin, yang mana sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer.